Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marufanizar. Dan pada video kali ini, pada pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang himpunan terurut parsial. Dan ada tambahan juga, himpunan terurut total namanya. Jadi kita membahas dua hal di sini, yaitu himpunan terurut parsial dan himpunan terurut total. Kira-kira apa itu? Mari kita langsung masuk ke materi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengingat-ingat kembali tentang apa itu relasi. Jadi gini, kalau misalnya ada P pertanyaan, ini slide ini sudah nggak asing di kalian karena ini sudah pernah kalian dapat, sudah pernah saya sampaikan. Jadi begini, kalau misalnya saya punya fungsi pernyataan P X, Y, fungsi pernyataannya bunyinya gini, X lebih kecil dari Y. Nah, jika P A, B pernyataan A, B itu benar, maka dikatakan berelasi, gitu kan? A berelasi dengan B. Jika P pernyataan A, B itu salah, maka dikatakan A tidak berelasi dengan B. Gitu kan? Andai kata di sini saya punya domain 016, kodomain min134, kita berbicara tentang relasi, bukan fungsi loh ya. Sehingga kalau kita berbicara relasi, daerah atau anggota pada domain itu boleh tidak memiliki pasangan. Seperti ini, 6 tidak memiliki pasangan, nggak masalah. Gitu ya. Nah, sekarang ternyata 0 kurang dari 3, 0 kurang dari 4, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Selesai ya, ini namanya relasi. Nah, dikatakan relasi itu merupakan suatu himpunan, bisa kayak gitu ya, suatu himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, sedemikian hingga pernyataan A, B itu benar. Gitu ya. Domainnya ya udah yang ini saja, A elemen A maksud saya, dengan A, B itu elemen R. Jadi domainnya adalah 0 dan 1 saja. Kalau range-nya B, B elemen B maksud saya, A, B elemen R, berarti 3 dan 4. Gitu ya. Oke, kita masuk ke himpunan POSET. Apa Pak POSET, Pak? Partial Ordering Set. Himpunan terurut parsial. Gitu ya. Kalau disingkat namanya himpunan POSET. Partial Ordering Set. Oke, apa itu? Jadi begini, suatu himpunan A itu didefinisikan sebagai himpunan terurut parsial jika dia berelasi pada dirinya sendiri dan memiliki sifat khusus. Apa sifat khususnya? Itu ada 3. Yang pertama, dia itu refleksif. Artinya untuk semua A elemen A, maka A, A adalah elemen dari suatu relasi. Atau dengan kata lain, untuk seluruh A elemen A pada domain ya, seluruh A elemen A, maka A berelasi dengan dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus antisimetris. Apa antisimetris? Kalau ada 2 anggota dari himpunan A, yaitu A, B, maka A ini berelasi dengan B, dan B berelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Jadi ketika ada saling berelasi, A berelasi dengan B, B berelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Kayak gitu ya. Jadi himpunan POSET itu nggak ada yang A berelasi dengan B, B berelasi dengan A, tetapi berbeda. Itu nggak ada. Itu bukan himpunan POSET namanya. Gitu ya. Oke, syarat yang ketiga, transitif. Kalau transitif itu kalau andai kata saya punya 3 anggota dari himpunan awal, himpunan asli atau himpunan domain, A, B, C, gitu ya. Kemudian A berelasi dengan B, yang ini ya. A berelasi dengan B, kemudian B berelasi dengan C, B berelasi dengan C, maka A ini juga berelasi dengan C. Ya, itu transitif. Sifat-sifat ini, macam-macam relasi kita sudah bahas kemarin. Jadi ini untuk himpunan yang memiliki 3 sifat relasi ini, yaitu refleksif, antisimetris, dan juga transitif terhadap dirinya sendiri, maka himpunan itu dinamakan himpunan terurut parsial atau himpunan POSET. Gitu ya. Contohnya apa? Oke, kita langsung masuk ke contoh. Andai kata saya punya himpunan A, itu himpunan yang isinya atau anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, dengan relasi R, itu menyatakan X kelipatan dari Y. Kalau yang tadi, contoh yang awal sekali itu X kurang dari Y. Sekarang adalah X kelipatan dari Y. Gitu ya. Sekarang coba 1 kelipatan dari berapa? Kan gitu berarti. Tentunya 1 kelipatan dari 1. Kalau 2 itu kelipatan dari berapa? 2 kelipatan dari 1 juga. Gitu kan? 2 kelipatan dari 1. Tapi selain itu, 2 juga kelipatan dari 2. Ya enggak?
Kemudian 3 kelipatan dari berapa? 3 itu kelipatan dari 1, gitu kan? Dan 3 juga kelipatan dari 3 itu sendiri, gitu ya. Oke, kita sekarang cari relasinya dulu. Kemudian 4 itu kelipatan dari 1. 4 itu juga kelipatan dari 2. Soalnya 2 kalau dilipat gandakan kan jadi 4. Gitu ya. 1 pun demikian, dilipat gandakan beberapa kali jadi 4. Ada lagi, ada 4. Jadi 4 itu juga kelipatan dari 4. Oke, sekarang kita lihat untuk yang 5. Kira-kira 5 berapa kelipatannya? 5 itu kelipatan dari berapa? Dari 1 jelas. Apakah 5 itu kelipatan dari 2? Tidak. Apakah 5 itu kelipatan dari 3? Tentu tidak. 4? Tidak. Jadi 5 juga kelipatan dari 5. Gitu ya. Bagaimana dengan 6? 6 itu kelipatan dari 1. 6 itu juga kelipatan dari 2. 6 itu juga kelipatan dari 3. Tetapi bukan kelipatan dari 4 dan 5. Terakhir 6 kelipatan dari 6. Gitu kan? Oke, kita sudah punya relasi ini. Kita sudah punya relasi itu, sekarang kita tinggal menganalisa apakah dia memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan juga transitif itu tadi. Coba kita lihat. Yang pertama, refleksif. Refleksif itu kan kalau misalnya A itu untuk seluruh A elemen A, maka dia berelasi dengan dirinya sendiri. Coba kita lihat. 1 berelasi dengan 1. Oke, berelasi dengan dirinya sendiri. 2 dengan 2. 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Oke, karena semua anggota dari A itu berelasi dengan dirinya sendiri, maka himpunan A dengan relasi R itu bersifat refleksif. Oke, bersifat refleksif. Sifat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat, apakah dia antisimetris? Antisimetris itu kan kalau ada 2 anggota, entah itu sama ataupun berbeda, anggota dari domain, dan dia saling berelasi, A berelasi dengan B, B berelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Coba kita lihat, 1 berelasi dengan 1. Ya, 1 berelasi dengan 1 nggak ada lagi. Oke, kita cari yang lain yang memenuhi sifat ini. A berelasi B, B berelasi A. 2 berelasi 1, tapi 1 nggak berelasi 2, abaikan. 2 berelasi 2. 2 berelasi 2. Oh, saling berelasi, maka A sama dengan B, 2 sama dengan 2. Oke, cocok. Sama dengan 1 ini tadi, 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 1. Cocok. A sama dengan B, 1 sama dengan 1. Kita cari yang beda sekarang. Ya, kita cari yang beda. 3 dengan 1, 1 nggak dengan 3. 4 dengan 1, 4 dengan 2. 2 ada nggak yang dengan 4? Nggak ada. Gitu kan? Artinya, coba kita lihat yang 5 dulu. 5 juga nggak ada ya. 5 dengan 2, 2 dengan 5 nggak ada. 6 dengan 1, 1 dengan 6 nggak ada. 6 dengan 2, 2 dengan 6 juga nggak ada. 6 dengan 3, 3 dengan 6 juga nggak ada. Artinya apa? Ketika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka pastilah A sama dengan B. Contoh 1 berelasi 1 dan 1 berelasi dengan 1. Oke, maka 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Istilahnya, dengan kata lain, nggak ada 2 bilangan yang berbeda, anggota dari suatu himpunan A, yang saling berelasi, A berelasi dengan B, B berelasi dengan A, dan A itu tidak sama dengan B, itu nggak ada. Kan nggak ada ini. Maka sifat antisimetris terpenuhi. Kenapa? Karena untuk seluruh bilangan atau seluruh anggota A dan B ya, ketika ada A berelasi dengan B, B berelasi dengan A, maka hanya terjadi jika A sama dengan B. Oke, sifat pertama refleksif terpenuhi, kedua antisimetris juga terpenuhi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu transitif. Kalau misalnya ada 3 bilangan atau 3 anggota dari A, entah itu sama ataupun berbeda, dengan A berelasi dengan B, B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Coba kita lihat. Kalau misalnya ketiga bilangan ini sama, 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 1. Artinya, 1 juga berelasi dengan 1. Terbukti, ya. Terbukti. Tetapi apakah ini terbukti untuk seluruhnya, untuk seluruh yang memiliki syarat ini? Jadi kita untuk melihatnya itu transitif atau tidak, harus melihat 2 syarat ini. Ketika ada 2 syarat ini dan terpenuhi ini, maka hal itu terpenuhi. Gitu ya.
Coba 2 dengan 2, atau 2 dengan 1, tapi nggak ada 1 dengan 2, atau 1 dengan sesuatu nggak ada, maka diabaikan. Soalnya di sini ketika saya mengambil A-nya itu 2, ya, B-nya 1 kan boleh. Ini kan ada relasinya ini, dari 2 ke 1. Berarti A-nya 2, B-nya 1. Oke, A-nya 2, B-nya 1. Sekarang B-nya kan berarti 1, barusan sudah dipilih 1. 1 hanya berrelasi dengan 1. Maka di sini 1,1. 2,1, 1,1. Maka A itu tadi kan 2, 2,1. Apakah benar 2,1 itu saling berrelasi? Benar. 2 dengan 1 saling berrelasi. Itu ya caranya ya. Jadi harus memperhatikan syarat ini, 2 syarat ini. A dan B berrelasi, B dan C berrelasi. Baru kita gabungkan menjadi AC itu berrelasi. Lagi, berapa ya? 4. 4 dengan 2. Ya, 4 dengan 2 berrelasi. 2 dengan 1 berrelasi. 4 dengan 2, 2 dengan 1. B-nya itu kan sama. Maka harusnya ada 4 dengan 1. Apa benar ada 4 dengan 1? Oh, benar ada 4 dengan 1 ini. Garis yang ini. Ya. Oke, lagi berapa ya? 6 contohnya. 6 itu berrelasi dengan 3. 3 berrelasi dengan 1. Kan gitu ya. B-nya itu harus sama. Soalnya di sini B, di sini B. Variabelnya sama, maka haruslah sama. 6 dengan 3, 3 dengan 1. Maka haruslah 6 berrelasi dengan 1. Apakah benar? Ternyata benar, 6 itu berrelasi dengan 1. Gitu ya. Contoh lain, 6 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1. Maka harusnya ada relasi antara 6 dan 1. Apakah benar? Benar, ini ada relasi antara 6 dan 1. Gitu ya. Jadi karena memenuhi ketiga sifat itu, refleksif iya, antisimetris iya, transitif juga iya, maka contoh ini, himpunan A1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan relasi R, X kelipatan dari Y adalah contoh dari himpunan terurut parsial. Gitu ya, atau himpunan poset. Saya rasa nggak ada yang susah. Sekarang kita akan masuk ke lawannya. Kalau ada himpunan terurut parsial, artinya sebagian gitu kan ya, atau disingkat poset, di sini ada himpunan toset, atau himpunan terurut total. Ya, total ordering set. Set itu kan himpunan, ya. Oke, apa definisinya? Mirip. A didefinisikan sebagai himpunan terurut total jika semua anggotanya dapat diperbandingkan dan bersifat refleksif yang tadi, antisimetris, dan juga transitif. Jika kita lihat sama persis, tetapi ternyata tidak sama persis, ada perbedaannya satu di sini apa? Ini ada tulisan jika semua anggotanya dapat diperbandingkan. Gitu ya. Sifatnya sama, tetapi ada tambahan syarat, yaitu semua anggotanya dapat diperbandingkan. Contohnya, Pak. Contohnya seperti ini. Saya punya A, himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, biar nggak banyak-banyak. Dengan relasi R itu menyatakan X kurang dari sama dengan Y. Sekali lagi, relasinya adalah X kurang dari sama dengan Y. Maka kita akan langsung pasangkan. Kita akan langsung relasikan. 1 otomatis kurang dari sama dengan 1. 2 kurang dari sama dengan 2, 3 kurang dari sama dengan 3, dan 4 kurang dari sama dengan 4. Jelas. Ada lagi? Ada 1 kurang dari 2, kan gitu. Ini kan tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini yang sama dengan sudah kita tuliskan. Sekarang yang kurang dari. 1 kurang dari berapa? Kurang dari 2. 2 kurang dari 3. 1 kurang dari 3, kan gitu ya. 3 kurang dari 4. 2 kurang dari 4. 1 kurang dari 4. Ya, ada lagi? Saya kira sudah semua. 2 kurang dari 4 sudah. 3 kurang dari 4 juga sudah. Oke? Kita lihat satu demi satu sifat-sifatnya yang tadi. Sifat yang pertama yaitu A berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 berrelasi dengan dirinya sendiri, 2 demikian, 3 demikian, 4 demikian. Selesai. Yang refleksif jelas terpenuhi. Sekarang sifat yang kedua, antisimetris. AB, BA, maka A sama dengan B. Contoh, ada nggak? 1 dengan 1, 1 dengan 1, 1 dengan 1 jelas. Kalau yang berbeda ada nggak? Yang A-nya itu tidak sama dengan B. Misalnya berapa ya? 1 dengan 2, 2 dengan 1, berrelasi enggak? Enggak. 2 dengan 3, 3 dengan 2, berrelasi enggak? Enggak. 3 dengan 4, 4 dengan 3, berrelasi enggak? Enggak. Oh, ternyata benar ya, dia hanya berrelasi A dengan B, B dengan A,
jika syaratnya adalah A sama dengan B. Nggak ada ceritanya A itu berelasi dengan B berelasi dengan A, tetapi A dan B itu tidak sama. Atau A dan B itu sama dengan, maksud saya. Gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya seperti itu. Maka sifat antisimetris terpenuhi. Selanjutnya transitif. Kalau ada 3 bilangan, anggaplah sekarang kita ambil 3 bilangan tersebut adalah bilangan yang berbeda atau salah satunya saja berbeda. Misalnya, 1 dengan 1, 1 dengan 2. Ya, 1 dengan 1 dan 1 dengan 2 kan boleh. 1 dengan 1, 1 dengan 2. Harusnya 1 dengan 2 itu ada. Ya, ini benar. Gitu kan? Coba lagi, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Harusnya 1 dengan 3 itu ada. 1 dengan 3 ada ternyata. Lagi, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Harusnya ada 2 dengan 4. Dan ternyata ada juga. Maka karena ini berlaku untuk seluruh anggota A, dapat disimpulkan bahwa himpunan A di bawah relasi X kurang dari sama dengan Y merupakan transitif. Gitu ya. Terus apa yang membedakan dengan poset tadi? Poset itu bagian dari toset. Gitu ya. Soalnya syaratnya kan lebih banyak toset nih. Poset itu merupakan toset dengan tambahan satu syarat. Gitu ya. Sedangkan toset itu pasti sudah poset. Itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi kan semua anggotanya itu dapat diperbandingkan. Artinya semua anggotanya itu punya relasi. 1 dengan 4 ada. 2 dengan 3 ada. 3 dengan 4 ada. 4 dengan 3, Pak. Oke, 4 dengan 3 itu tidak berelasi. Maksudnya 4 tidak berelasi dengan 3. Tetapi bisa diperbandingkan. Tetap ada kaitannya antara 3 dengan 4. 3 yang berelasi dengan 4. Meskipun 4 itu tidak berelasi dengan 3, tetapi 3 itu berelasi dengan 4. Gitu ya. Bedakan dengan yang tadi. Contoh ya, yang tadi. Nah, yang ini. Yang ini nggak ada yang demikian. Makanya dinamakan parsial. Misalnya dengan 4 dengan 5. 4 dengan 5 itu nggak ada. 4 berelasi dengan 5 itu nggak ada. Ya, 5 berelasi dengan 4 juga nggak ada. Karena ada satu saja yang tidak dapat diperbandingkan, maka dia bukan toset. Kalau toset, semuanya itu dapat diperbandingkan. Kalau yang ini 5 dengan 6, nggak bisa diperbandingkan. 5 tidak berelasi dengan 6, 6 juga tidak berelasi dengan 5. Maka ada 2 anggota yang tidak dapat diperbandingkan. Itu poset. Gitu ya. Saya bedakan dengan toset. Kalau toset, semuanya bisa diperbandingkan. Meskipun tidak ada 4 dengan 3, tetapi ada 3 dengan 4. Masih bisa diperbandingkan. Gitu ya. Jadi itu contoh himpunan toset. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk pertemuan ke-14 ini. Silahkan catat dan simak dulu baik-baik video tersebut, video ini. Jangan hanya melihat satu kali. Kalau misalnya belum paham, pelajari lagi, lihat lagi. Gitu ya. Kalau sudah mentok, kalian tulis, kita diskusikan ketika forum diskusi berlangsung. Melalui WhatsApp group tentunya. Gitu ya. Oke. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.